Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah kuesioner atau tes itu dibuat? Nah, hari ini kita bakal ngintip sebuah proses yang super penting tapi jarang banget dibahas. Perjalanan sebuah instrumen, dari yang tadinya cuma ide sampai jadi alat ukur yang benar-benar bisa diandelin. Yuk, kita mulai perjalanannya. Pasti pernah kan? Kita semua pernah deh ngerjain soal yang kalimatnya muter-muter atau pertanyaannya kok rasanya nggak nyambung sama sekali. Nah, rasa sebel dan bingung itulah yang jadi alasan utama kenapa proses yang mau kita bahas ini krusial banget. Intinya begini, alat ukur yang bagus itu nggak datang dari langit, sama sekali bukan kebetulan. Di baliknya itu ada sebuah proses yang super sistematis, penuh perhitungan, dan teliti banget. Yuk, kita bedah satu persatu tahapannya. Perhentian pertama kita, workshop. Eits, ini bukan workshop biasa ya. Bayangin aja, ini kayak bengkel tempat para ahli kumpul. Mereka semua bawa ide-ide abstrak terus ditempa bareng-bareng sampai akhirnya jadi sebuah draft instrumen yang nyata, yang bisa kita lihat bentuknya. Workshopnya sendiri itu terstruktur banget. Ada 3 fase utama. Pertama, persiapan, di mana semua fondasinya diletakkan. Terus, pelaksanaan. Nah, disinilah dapurnya, tempat draftnya dimasak. Dan terakhir tentu aja, evaluasi dan laporan, buat ngecek kualitas dan mendokumentasikan semua prosesnya. Nah, ini nih bagian paling serunya, fase pelaksanaan. Disinilah momen ajaib itu terjadi. Ide-ide yang tadinya masih ngawang-ngawang dipecah satu persatu. Mulai dari nentuin fokusnya mau kemana, apa aja mau diukur, bikin cetak birunya, sampai nulis pertanyaannya satu persatu. Bahkan, cara ngasih skornya pun udah dipikirin dari awal. Keren kan? Dan inilah hasilnya, sebuah prototipe. Draft pertama ini ibarat kapal yang baru selesai dirakit. Kelihatannya sih udah gagah ya, tapi dia belum pernah sekalipun berlayar di lautan lepas. Ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Oke, dari ruang workshop yang nyaman, sekarang kita bawa instrumen ini ke dunia nyata. Tahap kedua, uji coba lapangan. Disinilah draft kita bakal dites langsung sama responden beneran. Ini adalah momen pembuktian yang pertama. Tapi, uji coba ini nggak asal-asalan loh. Semuanya diatur oleh sebuah dokumen sakti bernama RPUJ. Anggap aja ini semacam game plan atau buku panduan super detail yang ngatur setiap langkah di lapangan. Tujuannya, biar prosesnya konsisten dan hasilnya bisa dipercaya. Dan coba lihat deh, serinci apa perencanaannya. RPUJ ini ngatur semuanya. Dari tujuannya apa, siapa aja yang boleh ikut tes, sampai siapa melakukan apa dan kapan. Kenapa harus sedetail ini? Ya karena buat dapetin data yang bagus, nggak boleh ada yang namanya kebetulan atau improvisasi di lapangan. Ujung-ujungnya, semua rencana tadi tujuannya cuma satu, ngumpulin data. Bukan cuma data jawabannya, tapi juga data tentang pengalaman penggunanya. Ada nggak pertanyaan yang bikin bingung? Instruksinya jelas nggak? Semua informasi ini nanti bakal kita bedah habis-habisan. Oke, data sudah di tangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis tapi juga paling menentukan, fase analisis. Disinilah angka-angka dan masukan dari responden diolah buat ngasih vonis. Instrumen kita ini bagus atau perlu banyak perbaikan? Analisisnya itu punya 2 sisi. Pertama, analisis kuantitatif. Ini ceritanya angka-angka. Di sisi lain, ada analisis kualitatif. Ini ceritanya pengalaman manusia. Kita butuh keduanya biar dapat gambaran yang utuh. Kayak detektif yang butuh sidik jari dan kesaksian saksi mata. Pertama, kita cek validitas. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Kalau kita mau ngukur berat badan, ya pakainya timbangan, jangan pakai penggaris kan? Nah, validitas itu memastikan setiap pertanyaan kita itu alat ukur yang tepat untuk hal yang mau diukur. Selanjutnya, reliabilitas. Ini soal konsistensi. Bayangin kamu nimbang badan 3 kali dalam semenit, tapi angkanya beda-beda terus. Pasti timbangannya yang rusak kan? Nah, instrumen juga gitu. Hasilnya harus stabil dan bisa diandalkan. Nggak boleh ngaco. Terus ada tingkat kesukaran. Soal yang bagus itu nggak boleh gampang banget, sampai semua orang bisa, tapi juga nggak boleh susah banget, sampai nggak ada yang bisa. Dia harus ada di level yang pas, yang bisa membedakan kemampuan orang. Dan terakhir, ini yang paling keren, daya pembeda. Ini semacam kekuatan supernya sebuah soal. Soal yang bagus itu harus bisa misahin mana responden yang jago dan mana yang kurang. Kalau ada soal yang dijawab benar sama semua orang, baik yang ngerti maupun yang enggak, ya soal itu nggak ada gunanya. Proses ini bukan cuma kira-kira ya, ada standarnya. Minimal 80% dari total soal harus lolos semua tes statistik ini biar bisa dianggap layak. Jadi ada standar kelulusan yang jelas. Setelah melewati pengadilan analisis yang ketat tadi, soal-soal yang jelek diperbaiki atau bahkan dibuang.
Proses inilah yang membawa kita ke tahap akhir, lahirnya instrumen final yang sudah teruji, terbukti, dan tervalidasi. Jadi, produk akhirnya ini bukan lagi draft yang dibuat pakai asumsi. Ini adalah alat ukur yang sudah ditempa dan disempurnakan oleh data dan bukti nyata dari lapangan. Setiap perubahannya punya alasan yang kuat. Pendeknya, inilah ciri-ciri instrumen yang sudah lulus sensor. Validitasnya teruji, reliabilitasnya terjamin, semua perbaikan sudah dilakukan, dan yang paling penting, dia siap dipakai dalam skala besar dengan hasil yang bisa kita percaya. Jadi, lain kali kamu ngisi survei atau ngerjain tes, coba deh ingat perjalanan panjang di baliknya. Mungkin kamu nggak akan lagi ngelihatnya sebagai daftar pertanyaan biasa, tapi sebagai sebuah hasil rekayasa yang teliti. Pertanyaannya sekarang, apakah tes yang kamu kerjakan itu dibuat dengan proses seketat ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.